Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma nilai dari pendidikan nasional di masa depan. Sebelum saya menjelaskan tentang paradigma nilai dari pendidikan di masa depan, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari paradigma itu sendiri. Paradigma bisa dikatakan sebagai cara pandang, modul ataupun pola. Bisa dikatakan paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandang, sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu sendiri. Dan pengertian dari pendidikan itu sendiri yaitu proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan individu. Pendidikan itu dapat diperoleh dengan dua cara. Yang pertama itu yang formal ataupun yang non formal. Yang formal yaitu yang diperoleh dengan mengikuti program-program yang telah direncanakan, terstruktur oleh suatu institusi dan departemen ataupun kementerian pendidikan, kementerian suatu negara. Dan juga yang non formal yaitu pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari, dari berbagai pengalaman, baik pengalaman ataupun yang telah dialami ataupun yang telah dipelajari. Adapun menurut salah satu para ahli yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu mengatakan bahwa pengertian pendidikan adalah tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak. Adapun yang dimaksudnya pendidikan yang dituntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu pengertian dari paradigma dan pendidikan, sehingga dapat dilihat paradigma nilai pendidikan nasional di masa depan dapat juga dilihat dari seorang guru, di mana guru adalah kreator proses belajar mengajar. Ia adalah orang yang akan mengembangkan suasana bebas bagi siswa untuk mengkaji apa yang menarik minatnya, mengekspresikan ide-ide dan kreativitasnya dalam batas-batas norma yang ditegakkan dengan cara konsisten. Sekaligus guru akan berperan sebagai model bagi anak-anak didik kebesaran jiwa, wawasan dan pengetahuan guru atas perkembangan masyarakat, akan mengantarkan para siswa untuk dapat berpikir melewati batas-batas kekinian, berpikir untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga guru berperan penting dalam memperhatikan adanya di masa depan, yang mana mempersiapkan guru untuk masa depan, yaitu sudah begitu banyak upaya dari kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan mutu guru. Hasil-hasil evaluasi tahap akhir siswa menunjukkan bahwa nilai mereka belum mengalami kenaikan yang berarti. Oleh karena itu, nampaknya di samping meneruskan kegiatan pembinaan yang telah ada selama ini, pembinaan guru diarahkan untuk mengembangkan suatu sistem dan teknik bagi guru untuk bisa mendapatkan umpan balik dari apa yang dikerjakan dalam proses belajar mengajar. Dua model peningkatan mutu yang dipertimbangkan adalah yang pertama yaitu memperkuat hidden kurikulum, yang kedua itu mengembangkan teknik refleksi diri. Adapun yang dimaksud dengan hidden kurikulum yaitu adalah proses penanaman nilai-nilai dan sifat-sifat pada diri siswa. Proses ini dilaksanakan lewat perilaku guru selama melaksanakan proses belajar mengajar.
Untuk menanamkan sikap disiplin, guru harus memberi contoh bagaimana perilaku mengajar yang disiplin. Misalnya melalui dan mengakhiri pelajaran tepat pada waktunya. Kalau guru bertujuan menanamkan kerja keras pada siswa, maka guru memberikan tugas-tugas yang memadai bagi siswa dan segera diperiksa dan dikembalikan kepada siswa dengan umpan balik. Pengembalian tugas-tugas siswa tanpa ada umpan balik pada kertas pekerjaan secara langsung akan menanamkan sifat tidak usah kerja keras, karena siswa beranggapan kerja mereka tidak dibaca oleh guru. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan, yang pertama yaitu mengkaji secara mendalam makna hidden kurikulum. Yang kedua yaitu secara sadar merencanakan pelaksanaan hidden kurikulum. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi momen untuk melaksanakan hidden kurikulum tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknik refleksi, yaitu adalah suatu kegiatan untuk mengevaluasi proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan umpan balik dari apa yang telah dilakukannya. Umpan balik tersebut antara lain berupa, yang pertama yaitu pemahaman siswa tentang apa yang telah disampaikan. Yang kedua itu perilaku guru yang tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketiga yaitu perilaku guru yang efisien dan efektif. Yang selanjutnya itu perilaku yang tidak diperbaiki. Dan yang selanjutnya itu perilaku yang diinginkan oleh siswa, perilaku yang harus dikerjakan. Berdasarkan teknik refleksi ini, guru akan memperbaiki perilaku dalam proses belajar mengajar. Paling tidak ada 2 cara bagi guru untuk melaksanakan teknik tersebut. Yang pertama yaitu guru mampu menampung pendapat siswa pada setiap akhir pada pelajaran. Yang kedua yaitu guru melaksanakan actionnya dan dengan cara yang pertama dilakukan lewat cara guru mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut perilaku selama belajar dan memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk dijawab oleh siswa. Berdasarkan jawaban tersebut, guru akan mendapatkan gambaran diri pada waktu melaksanakan proses belajar mengajar. Yang keduanya yaitu merupakan kegiatan meneliti sambil mengajar dan mengajar yang diteliti. Siapa yang mengajar dan siapa yang meneliti? Guru sendiri yang dilakukan kedua-duanya dengan waktu yang sama. Dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangan sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu sendiri. Dan pendidikan merupakan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan dapat juga dikatakan mengajar merupakan suatu seni untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diarahkan oleh nilai-nilai pendidikan, kebutuhan individu siswa, kondisi lingkungan, dan keyakinan yang dimiliki oleh guru. Dalam proses belajar mengajar, guru adalah orang yang akan mengembangkan suasana bebas bagi untuk mengkaji apa yang menarik, mengekspresikan ide-ide dan kreativitas dalam batas-batas norma ditegakkan secara konsisten. Jadi paradigma
Jadi paradigma untuk masa depan itu yaitu cara pandang seseorang dalam pendidikan untuk masa depan. Jadi perlunya kita untuk memandangi bagaimana untuk kedepannya pendidikan tersebut dengan memakai kurikulum apa yang tepat untuk masa depan pendidikan. Karena pendidikan sangatlah penting bagi setiap manusia, karena tanpa pendidikan manusia tidak tahu apa yang dilakukan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kalaupun ada salah kata atau perbuatan dari saya tadi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.